apa yang tadi disampaikan Pak Hari dijawab oleh Ibu Tri bahwa kalaupun ini bukan pasarnya, tapi DKI Jakarta adalah hub-nya, hub tempat mampir, tempat orang kesini dan mereka pergi ke tempat wisata yang lain. Tapi juga jangan biarkan mereka pergi kalau tidak ke DKI, tidak masuk ke Jakarta Timur. Jangan langsung tidak percaya diri karena Labuan Bajo, karena Bali, karena Mandalika, karena Danau Toba. Terus kita di DKI punya apa? Biasanya orang kalau nggak percaya diri itu karena nggak tahu DKI itu punya apa. Ya, kalau dengar kemarin ceritanya dari Sudin Pariwisata Jakarta Timur, mata saya sampai kedap-kedip. Ternyata banyak sekali yang bisa kita banggakan, yang bisa kita ceritakan. Persoalannya, kemasannya. Ya, saya sudah banyak beberapa negara gitu ya, melihat mereka, intinya kemasan kok. Intinya pemasarannya seperti apa, packagingnya seperti apa. Nah, ini awareness ini harus kita bagi kepada saudara-saudara sekalian di sini. Saya lihat banyak anak muda juga, ya tidak semuanya, tidak terlalu banyak yang senior di sini. Kita berbagi bagaimana ya DKI sebagai ibu kota negara, masih ibu kota negara gitu ya. Ini agak dekat juga ini gitu. Ya. Itu juga mempunyai semangat untuk bangkit bersama destinasi pariwisata yang lainnya. Saya sudah ke Bali kemarin, sudah memberanikan diri terbang ke Medan. Kenapa memberanikan diri? Karena sekarang terbang bisa berdampingan dengan orang yang positif COVID. Sudah tidak ada lagi PCR, sudah tidak ada lagi antigen, terutama yang sudah booster. Besok saya ke Kuala Namu lagi, terbang lagi. Kemarin baru pulang dari Bali, ya nanti juga akan ke Surabaya dan lain sebagainya tanpa harus PCR. Dan artinya apa? Artinya pemerintah kita, pemerintah daerah sedang berpihak kepada pariwisata. Saya termasuk yang mengkritik ketika ada Menteri dan Ibu Wamen Pariwisata menyampaikan jangan sampai kita kebablasan. Karena surat edaran Satgas Covid itu didedikasikan supaya pariwisata kita bangkit. Betul ya? Didedikasikan untuk pariwisata. Coba bayangkan. Jadi kalau kita nggak mengambil keuntungan ini, tadi disebut-sebut soal MICE ya di DKI Jakarta, ada yang tahu MICE nggak? Ini Pak. Ada yang tahu singkatannya MICE nggak? Ayo, meeting, insentif. Apalagi? Nah, konferensi jagoannya mau di sini. Terakhir apa? Exhibition. Nah, iya. Ya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita kembalikan lagi. Ya saya memang agak gregetan kemarin Bu koordinator sama Pak Hari kalau udah melihat wisatawan asing yang ada di Bali ataupun dari mana nggak pakai masker. Ya saya berani buka masker supaya bisa lebih jelas karena semuanya saya lihat tutup masker dan udah antigen, betul ya? Kalau dia buka masker saya tutup masker dari sekarang. Ya jadi mereka kemana-mana jalan-jalan di restoran segala macam udah nggak pakai masker. Sampai saya tweet kemarin, ya bikin saya deg-degan aja kalau ada wisatawan asing Bu. Ya kan mereka kemana-mana warawiri makan di restoran. Ngelewatin saya, langsung bablas, maskernya nggak ada. Sementara kita begini terus. Ya, ini adalah satu edukasi juga yang kita berikan pada mereka bahwa COVID-nya belum selesai, tapi bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas. Nah, di forum ini, forum yang baik ini, bimbingan teknis, ya kita berterima kasih kepada Kemenpar, ya terutama juga kepada Direktorat Pemasaran Pariwisata. Kita mengajak semua elemen masyarakat. Ya, saya orang media 25 tahun untuk memasyarakatkan, untuk memasarkan sesuatu saat ini tidak harus punya TV, tidak harus punya radio, tapi punya akun sendiri, tapi ngerti nggak cara menggunakan akun itu. Makanya kita tidak akan di era sekarang tidak bisa menganggap remeh orang per orang, individual per individual. Mereka adalah semua influencer untuk pariwisata Indonesia. Sebagai influencer harus tahu
produknya harus tahu, destinasi wisatanya harus tahu, kekuatannya harus tahu. Ya, kalau nggak tahu apa yang mau kita promosikan, apa yang mau kita sampaikan, harus ngerti juga karakter dari Eropa, Amerika, Afrika, Timur Tengah, harus ngerti juga. Jadi ngerti orang-orang yang mau kita ajak mampir ke sini, apa yang kita, dan potensi apa yang kita miliki. Jadi ada knowledge-nya Bapak Ibu, ada pengetahuannya. Ya, ini bukan hanya sembarang kita ada di sini dan juga kita sambil menunggu buka puasa gitu, bukan. Tapi ini adalah upaya bersama pemerintah. Dan ini jangan salah loh, ini gerakan ini dilakukan di banyak tempat di Indonesia. Kalau di Komisi 10 ada 52 anggota DPR, minimal di 52 dapil itu ada kegiatan ini. Betul ya Bu ya? Ya? Di 52 dapil ada kegiatan ini. Itu artinya apa? Kita mengajak semua elemen masyarakat aktif dalam memasarkan pariwisata Indonesia. Ya, aktif sekali. Kita harus bangkit. Kita punya potensi. Ya, saya sudah berapa kali ya tahun lalu ke Bali ya? 12 kali. Itu sampai mereka bilang gini, Pak Ari, mas saya, awal-awal saya datang, saya nggak pernah melihat Kuta itu seperti kota mati ya. Dulu saya paling senang ke Bali itu kalau waktunya, kalau sedang sepi. Kenapa? Enak, nggak rame. Tapi ketika ke Bali itu tahun 2020, awal 2021, itu wajahnya itu sedih sekali. Jalanan itu nggak ada mobil di depan, nggak ada mobil di belakang saya. Semua orang yang saya temuin, pelaku pariwisata, nggak ada lagi angka 10.000, 20.000 perak, enggak. Semua 100 saya kasih. 100, nggak ada. Kalau nggak 100 lebih. Bukan apa-apa. Langsung. Apa yang bisa kita bantu? Beli. Ke Ditjen belanja langsung semuanya. Itu pun nggak cukup. Nggak cukup. Indonesia aja semuanya ke Bali nggak cukup. Karena terus terang kalau kita ini spendingnya kurang banyak Bu ya. Ya, kalau perlu kita makan yang lihat-lihat, nggak beli souvenir, ya kan, makan yang paling murah segala macam. Beda sama turis yang dari wisatawan asing. Mereka betul-betul spending. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kebangkitan ini tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Untuk membangkitkan daerah-daerah pariwisata yang lainnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, dengan penuh semangat ya, mari kita bergotong royong, bekerja sama, menggunakan kreativitas kita, menggunakan alat yang kita punya. Ini, nih, di dalamnya ada apa aja? Ada Twitter masih laku loh, jangan salah. Anak saya umur 16 tahun, saya kaget dia masih pakai Twitter. Ternyata dia itu masih menyuarakan pendapat. Berarti dia orang politik namanya. Semua orang tuh orang politik, cuma bukan nggak mengaku aja. Berpendapat itu udah politik namanya. Twitter ada, ya. Facebook bisa. Asal hashtagnya tepat, orang di Timur Tengah bisa lihat karya kita. Ya, Instagram ada, TikToknya juga ada, syukur-syukur YouTube channelnya juga ada. Asal keywordnya tepat, mereka lihat, mereka cari dan lain sebagainya, bisa ketemu karya Bapak Ibu sekalian. Ya, harus juga kreatif dalam menciptakan konten, menciptakan narasi. Ya, sekarang bahasa Inggris ya ampun, tinggal di download translationnya. Ya, saya juga masih pakai nih bahasa Inggris translation, tapi Inggris Spanyol karena lagi nonton film Spanyol di Netflix. Loh, ketawa. Iya kan? Ketawa. Emangnya situ aja yang pakai ini, saya juga pakai. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Iya kan? Jadi nggak ada alasan Pak Putra kita nggak ngerti segala-galanya, semua ada di sini. Asal ada, bukan kemauan dulu. Kalau Jakarta Timur bukan kemauan, asal ada kuota. Itu kemauan ketinggian, itu bahasa Jakarta Selatan itu namanya.
langsung praktis-praktis saja, ya kan?